Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Kang Jeffman, dimanapun Anda berada, dan bagaimana kabarnya? Semoga keadaan sehat-sehat selalu ya. Aduh, senang banget kita bisa ketemu lagi pada malam hari ini. Seperti biasa, topik pembahasannya tidak akan jauh dari hal-hal atau perkara spiritual. Nah, mau bahas apa nih malam ini? Tentang apa? Ketindihan? Rumah angker? Atau santet, sihir segala macam. Ya, insya Allah akan kita bahas satu persatu ya, sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan pengalaman yang saya alami sendiri. Nah teman-teman, malam hari ini kita akan bahas seputar sesuatu yang memang random banget ya. Tapi banyak orang mengalami hal ini. Apa itu? Itu adalah astral projection atau raga sukma atau terawangan dan segala macam istilahnya. Nah, bahasa universalnya atau bahasa umumnya, orang-orang memahami ini dengan sebutan atau istilah astral projection, itu bahasa kerennya. Kalau di dataran Jawa, rogo sukmo. Kalau di luar Jawa, raga sukma. Macam-macam. Nah, ini cukup menarik untuk dibahas karena banyak orang-orang yang merasa tersiksa ketika tidur, tiba-tiba dia keluar dari badannya dan dia melihat badan dia sendiri, terus dia seperti ada yang bawa pergi jauh ke tempat yang dia tidak ketahui, lalu seakan-akan ada yang ngobrol, ada yang pernah dihidangkan makanan dan segala macam. Nah, teman-teman mungkin sudah familiar dengan istilah astral projection ini karena ini kerap kali muncul di beberapa media, bahkan pembahasan yang disampaikan oleh para paranormal atau orang-orang yang mengerti di bidangnya. Pasti mereka akan membahas istilahnya raga sukma atau astral projection ini. Bahkan di antara para pelaku spiritual menganggap bahwa raga sukma ini adalah tingkatan tertinggi dari terawangan. Jadi terawangan itu ada beberapa tahap. Ya, terawangan batin, terawangan secara telinga, mata, hidung, macam-macam. Nah, raga sukma ini katanya yang paling tinggi. Seperti itu karena banyak orang yang mengalami langsung. Dia sampai bikin janji loh dengan temannya yang juga jago di astral projection atau raga sukma. Sampai ada istilah, besok ketemu saya disebutkan lokasinya jam 2 malam. Dan mereka pun bertemu di alam sana. Secara raganya duduk, tapi secara roh sadarnya keluar. Nah, saya akan bahas dulu mengenai apa pendukung atau hal-hal apa saja yang bersangkutan dengan astral projection ini. Pertama, kita akan membagi dulu tubuh kita ini, dalamannya, secara rohnya ini ya. Jadi roh itu tuh ada roh inti, ada roh sadar kita. Nah, kalau roh sadar itu biasanya akan bangun atau keluar ketika manusia itu sedang terlelap atau sedang tidur. Nah, jadi ketika tidur, kita kan suka bermimpi. Nah, ketika bermimpi itu, ruh sadar kita itu keluar dan berjalan-jalan ke alam mimpi. Kita tidak tahu kemana arahnya. Bahkan ada beberapa diriwayatkan semua ruh baik yang meninggal maupun yang hidup itu akan disatukan di alam mimpi itu. Bukan di alam ruh ya, di alam mimpi itu. Bahkan katanya ruh sadar kita bertemu sama orang-orang yang sudah meninggal. Nah ini wallahu alam. Tapi ada beberapa literatur yang saya baca, bahkan ada beberapa wacana dari para ulama juga menyebutkan hal tersebut, bahwa ketika manusia itu tertidur, maka ruh sadarnya keluar dan dia berjalan ke alam mimpi, kemana-mana mengembara. Dan yang masih hidup, ketika dia terbangun, ruh sadar itu otomatis akan masuk kembali. Nah, kalau yang sudah meninggal, ya tetap di alam ruh. Tapi dia akan bercampur ketika proses manusia sedang tertidur.
Nah, ruh sadar inilah yang seringkali diincar atau diganggu oleh bangsa jin. Ada yang sekedar hanya mengganggu ketika tidur. Wah, orang ini lembah yuni ya istilahnya ya. Orang ini sensitif nih. Jin tuh akan mengetahui dari baunya. Bau dari ruh sadar ini amis atau manis. Jadi dia akan mengejar si ruh sadar ini sehingga manusia itu mimpi seperti dikejar-kejar hewan buas atau mimpi dikejar-kejar hantu dan segala macam. Nah, ini kita artinya ruh sadar kita sedang diganggu oleh bangsa jin di alam sana. Nah, ada juga yang santet ya atau sihir, dimana ketika kita tertidur, ruh sadar kita keluar, si jin itu mengejar sukma kita untuk disantet. Biasanya ditangkap sukmanya terus disimpan, sehingga ketika manusia itu terpaksa bangun, dia hanya tatapan kosong, tidak bisa ngomong dan segala macam. Nah, muncullah istilah sukmanya diikat, atau sukmanya dikawinkan, atau sukmanya ditahan, sukma hilang, sukmanya hanya berapa persen kembali. Nah, itu seperti itu. Jadi ada satu jenis sihir yang menahan sukma. Jadi ketika manusia tertidur, ruh sadarnya keluar, ya, dan itu diincar oleh bangsa jin. Ketika ketangkep, dibawa ke alam jin. Nah, ruh sadarnya tidak kembali dengan sempurna, sehingga ketika orang itu terpaksa dibangunkan, dia hanya tatapan kosong. Jadi tidak bisa berpikir secara normal, ngomong sendirian, bahkan ketakutan, ada yang kepanasan, ada yang teriak-teriak segala macam, karena sudah ketahan ruh sadarnya. Itu ruh sadar. Nah, kalau ruh inti, ketika orang ini ruh intinya keluar, artinya dia sudah meninggal. Ya, ruh inti adalah ruh pusatnya manusia, yang dimana yang ditiupkan ketika manusia itu masih berusia 4 bulan di kandungan ibunya. Jadi ruh ini ditiupkan. Nah, kemudian ada ruh sadar juga, di mana ruh sadar ini yang menguasai seluruhnya batin kita. Terawangan menggunakan ruh sadar, jadi bukan ruh inti. Jadi sukma kita ke sana melihat apapun terjadi, terus balik lagi, terus memberikan sinyal ke dalam diri kita bahwa apa yang terjadi atau yang dilihat di lokasi yang kita tuju. Nah, astral projection ini bisa dikatakan sama dengan rogo sukma atau meraga sukma. Cuman bedanya astral projection ini banyak orang-orang yang mengalami pengalaman di luar nalar dia, di luar keinginan dia. Sedangkan kalau raga sukma, dia posisinya bersila, kemudian sengaja untuk mengeluarkan ruh sadar dia atau sukma dia, lalu dia pergi ke alam yang dia tuju. Ya, yang jelas bukan alam ruh ya, alam walau alam ini antara alam jin atau di tengah-tengahnya antara manusia dengan jin, itu kuasa Allah semua. Nah, kalau astral projection ini enggak, dia tertidur, tiba-tiba badannya terbangun. Nah, biasanya ciri orang-orang yang sensitif, yang tipis banget, yang gampang banget keluar, ya, yang gampang banget keluar si ruh sadarnya, ini paling sering mengalami astral projection. Nah, saking menikmatinya, dia biarkan, dia tidak mau berpikiran mau sadar, jadi dia pergi kemana. Ada yang sampai katanya bisa keliling Eropa, ada yang sampai keliling dunia. Lumayan liburan gratis loh, astral projection. Jadi ada juga yang sial, apes gitu. Ketika dia astral projection, dia bertemu sama sosok jin di mana-mana, kelihatan jin bentuknya dan alamnya merah semua, seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang mengalami astral projection ini tidak disengaja dan akan membuat badan dia merasa sakit ketika terbangun. Bahkan ada yang tiba-tiba tidak bisa berdiri, ada yang sakit langsung panas. Ini memang efeknya dari astral projection. Nah, kalau berbicara astral projection itu, kok langsung tiba-tiba ini ya, kayak ada yang pegang tangan saya, kayak gini. Tahu dari mana nih? Nah, kalau berbicara astral projection, saya sarankan teman-teman kalau mengalami gangguan seperti itu, segera untuk bebersih diri. Jadi jangan diikuti, karena itu bahaya banget. Kecuali kalau teman-teman sudah terlatih dan sudah menguasai tahapan demi tahapan dalam proses menuju raga sukma. Biasanya akan tajam di terawangan dulu tuh sebelum melakukan
Raga Sukma. Ketika terawangannya sudah kuat, makanya dia akan berlanjut ke Raga Sukma. Hebatnya di Raga Sukma, teman-teman akan bertemu para ulama-ulama seluruh dunia. Jadi di satu alam itu, kita bertemu dengan wajah A, B, C, D, dan bahkan bisa ngobrol. Bahkan bisa mereka tuh mengijazahkan sesuatu, ilmu atau doa ke kita. Bahkan sebuah benda bisa dikasihkan. Nah, seperti itu hebatnya di situ. Cuman hanya orang-orang terpilih yang biasanya bisa tembus atau menguasai tingkatan Raga Sukma ini. Ya, kalau dulu banyak ya, karena nggak banyak godaannya. Karena itu nggak boleh melihat hiruk pikuk dunia ya, bercampur dengan urusan dunia terlalu dalam itu nggak boleh. Dan itu harus mengasingkan diri, perbanyak zikir, ibadah, dan kadang makannya pun tidak dari yang bernyawa. Seperti itu. Jadi banyaknya itu mereka makan dari yang natural ya. Jadi bukan daging segala macam. Pokoknya yang nabatian. Nah, teman-teman, Raga Sukma ini bisa dipelajari. Atau astral projection ini bisa dipelajari. Cuman dibutuhkan tingkat keistiqomahan yang tinggi ya. Kalau masih tergoda dengan nafsu dunia, itu hati-hati. Karena bisa-bisa yang membawa Raga Sukma kita ini adalah bangsa jin. Artinya kita kawin dulu dengan bangsa jin, baru bisa nanti dipinjamkan badan dia, mata dia, segala macam. Jadi kita bisa melihat terawangan itu pakai matanya dia. Itu yang bahaya. Ini akan membuat kita akan semakin terjerumus dan semakin jatuh ke dalam kemusyrikan. Seperti itu. Nah, mengenai astral projection ini, teman-teman tinggal klik atau ketik ya kolom komentar. Mau nanya apapun, nanti saya akan coba bantu jawab tentang astral projection atau Raga Sukma. Karena pembahasannya melalui ini, ya tema malam hari ini, itu sepertinya nggak cukup kalau misalnya kita terusin bisa sampai berjam-jam. Teman-teman kalau mengalami pengalaman pribadi terkait astral projection atau Raga Sukma, atau telah menguasai ilmu Raga Sukma, mungkin bisa share-share di kolom komentar ya. Mungkin itu saja dari saya, cerita sedikit tentang astral projection. Semoga malam hari ini ceritanya bermanfaat. Dan ingat, jangan lupa jauhkan diri dari segala macam perbuatan maksiat, apalagi yang menyekutukan Allah. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.